Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa sudah sarapan belum ini? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah berarti bagus karena sarapan itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Selain menambah energi, sarapan juga bisa membantu kita untuk fokus terhadap untuk kita menerima suatu pelajaran. Apakah masuk semua pada hari ini? Baiklah, kalau masuk semua, Ibu akan menyampaikan suatu materi pada hari ini, yaitu materi lompat jauh. Nah, apakah sudah terlihat? Terlihat, Bu. Nah, lompat jauh atau disebut juga dengan long jump ini merupakan salah satu nomor yang terdapat pada cabang olahraga atletik kategori lompat. Tujuan utama lompat jauh adalah melompat sejauh mungkin. Nah, lompat jauh adalah bentuk olahraga berupa melompat ke depan dengan bertolak pada satu kaki untuk mencapai suatu kejauhan yang dapat dijangkau. Nah, pada lompat jauh ini, gerakan melompat dengan mengangkat kaki ke atas depan dalam upaya membawa titik berat badan selama mungkin di udara yang dilakukan secara cepat dengan cara melakukan tolakan pada satu kaki untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Nah, pada lompat jauh ini kita harus melakukan awalan agar mendapat tolakan dan jarak yang jauh. Sebelumnya sudah tahu kan apa itu lompat jauh? Sudah, Bu. Nah, teknik dalam lompat jauh ini ada teknik awalan, teknik tolakan, teknik badan di udara, dan teknik pendaratan. Yang pertama adalah teknik awalan. Teknik awalan ini adalah awalan kita ketika hendak melakukan sebuah tolakan. Jadi kita tuh berlari terlebih dahulu untuk mengambil awalan. Kemudian yang kedua adalah teknik tolakan. Setelah kita mengambil awalan, kita melakukan tolakan. Tolakan ini berfungsi untuk agar kita bisa melakukan sebuah lompatan yang jauh di sebuah bak berisi pasir. Yang ketiga, teknik badan di udara. Teknik badan di udara ini adalah sebuah teknik di mana ketika kita sudah melakukan tolakan, teknik ini berisi tentang bagaimana sikap kita ketika berada di udara sebelum kita melakukan sebuah pendaratan. Nah, yang keempat adalah teknik pendaratan. Teknik pendaratan ini misalnya seperti pada gaya jongkok, itu teknik pendaratannya kita seperti sedang berjongkok. Nah, berikutnya adalah gaya-gaya dalam lompat jauh. Yang pertama adalah gaya jongkok, gaya menggantung, dan yang ketiga gaya berjalan di udara. Yang pertama adalah gaya jongkok. Gaya jongkok atau yang disebut juga dengan tuck jump dikenal juga dengan sebutan gaya duduk di udara. Di dalam gaya ini, pada saat melayang di udara, seorang pelompat melakukan seolah-olah membentuk sikap berjongkok di udara. Nah, ketika seorang atlet ini melakukan gaya jongkok, dia melakukan awalan terlebih dahulu, berlari, kemudian melakukan sebuah lompatan dengan kaki ditekuk seperti sedang berjongkok.
badan di udara setelah kaki kiri bertumpu, maka kaki kanan diayun dengan cepat ke arah depan. Pada saat mencapai titik tertinggi, sikap badan kaki seperti duduk atau jongkok. Nah, ini adalah gambarnya. Bisa dilihat kan? Iya Bu, bisa. Nah, gambarnya ini adalah ketika seorang atlet sudah melakukan sebuah tolakan, dia melompat ke atas dengan kaki yang agak ditekuk, kemudian melakukan sebuah pendaratan dengan sikap seperti berjongkok. Yang kedua adalah gaya menggantung. Nah, gaya menggantung ini adalah sikap di udara seolah-olah sedang menggantung di udara. Nah, dari sikap ini, kedua lengan diluruskan ke depan, kedua lutut dan badan dibawa ke depan. Nah, saat kedua kaki akan menyentuh tempat pendaratan, luruskan ke depan dan mendarat dengan kedua tumit terlebih dahulu. Jadi, pada gaya menggantung ini, ketika kita sudah melakukan sebuah tolakan, tangan kita ditaruh di atas seperti sedang menggantung di udara. Nah, seperti ini gambarnya. Ini sudah melakukan tolakan, kemudian tangannya ditarik ke belakang, kemudian kaki didorong ke depan ketika hendak melakukan sebuah pendaratan. Nah, yang ketiga adalah gaya berjalan di udara. Gaya berjalan di udara adalah di mana gerakan lompat jauh dengan gaya seolah-olah sedang berjalan di udara. Ketika tubuh sedang melayang di udara, gerakan kaki seakan berjalan atau berjalan di udara. Nah, pada gaya berjalan di udara ini, seorang atlet akan melakukan awalan, kemudian melakukan tolakan, dan ketika berada di udara, kakinya itu seperti sedang berjalan. Nah, itulah kenapa disebut dengan berjalan di udara. Seperti ini. Nah, gambarnya seperti ini. Ketika sudah melakukan sebuah tolakan, dia kakinya seperti sedang berjalan, kemudian baru melakukan sebuah pendaratan. Nah, yang berikutnya adalah lapangan lompat jauh. Nah, seperti inilah bentuk sebuah lapangan lompat jauh. Jadi, yang merah ini adalah tempat di mana kita melakukan awalan. Kita berlari dari awal menuju ke sebuah kotak atau landing area ini. Kita berlari tanpa mengurangi kecepatan lari kita. Jadi kita berlari, kemudian di sini nanti ada papan tolakan. Jadi setelah kita berlari, kita menolak tubuh kita untuk melompat ke arah papan tolakan, ke arah bak berisi pasir ini. Nah, awalan ini memiliki lebar kurang lebih 1,22 meter dan panjang minimum 40 meter. Kemudian papan tolakan juga ini panjangnya 1,22 meter dan lebar kurang lebih 30 meter. Sedangkan bak berisi pasir ini memiliki panjang kurang lebih 7-9 meter dan lebar 2,75 meter. Nah, pada lompat jauh ini biasanya atlet-atlet yang berada di cabang olahraga ini memiliki postur tubuh yang tinggi dan badannya tidak terlalu berisi atau tidak terlalu gemuk. Nah, ini adalah sebuah permasalahan di mana kalian ibu kasih sebuah tugas untuk membentuk kelompok. Dalam kelompok itu berisi 3-4 orang. Kemudian kalian teliti apa perbedaannya seorang yang berbadan gemuk dalam melakukan lompat jauh ini dan orang yang berbadan kurus untuk melakukan lompat jauh ini. Apakah dua orang itu ada perbedaan atau tidak? Nah, itu adalah tugas kalian. Minggu depan bisa dikumpul. Bagaimana? Apakah paham dengan tugasnya? Paham, Bu. Nah, kalau paham, mungkin ini saja yang bisa Ibu sampaikan untuk pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa tugas minggu depan. Tadi hadir semua kan?
Mana Bu? Tadi hadir semua kan? Hadir Bu. Nah, kalau begitu jangan lupa tugasnya dikumpul, terutama untuk komitinya ya, untuk membagi kelompok. Baik. Nah, oke, terima kasih kalau begitu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya Bu.